dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu sekarang kami akan duduk diam. Kami akan mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus yang mulia, tolonglah kami agar kami menerima dan dimerdekakan oleh kebenaran Allah, sehingga di dalam kehidupan kami akan menjadi pribadi yang berkelimpahan kehidupan ilahi Kristus. Terima kasih. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Pakai akan hamba-hamba-Mu. Sekarang kami siap mendengar firman-Mu. Darah Kristus melayakkan dan menguduskan kami. Kami nanti akan menerima persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang datang dengan berbagai macam pergumulan nanti akan pulang di dalam kelegaan, dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Allah yang maha baik, yang sudah mengasihi kami dan menyatakan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya masih melanjutkan khotbah dari bulan yang lalu. Saya percaya setiap kita rindu hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita membuka satu ayat. Ayat ini terakhir kita sudah baca ya pada waktu saya menyampaikan khotbah 1 bulan yang lalu. Ulangan pasal 8 ayat 18. Kitab Ulangan Bapak Ibu pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab bisa lihat di layar LCD di depan. Ulangan 8 ayat 18. Ya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Beberapa terjemahan itu langsung menerjemahkan sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekayaan. Saya kurang setuju dengan beberapa terjemahan ini. Tetapi terjemahan yang kita miliki, terjemahan baru bahasa Indonesia, ini tepat. Seperti halnya yang ada di dalam King James. Dikatakan tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Garis bawahi kata kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan dibalik. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan kekayaan, tetapi memberikan kekuatan. Semua katakan kekuatan. Dalam terjemahan lain disebutkan kuasa. Dalam terjemahan lain lagi disebutkan kemampuan. Jadi kekuatan, kuasa atau kemampuan. Ini berarti apa? Ada proses di mana saudara harus melakukan aktivitas, di mana saudara harus produktif, di mana saudara harus melakukan sesuatu dan Tuhan menyertai. Seperti yang lalu saya sampaikan, contohnya adalah Yusuf.
Segala yang Yusuf kerjakan karena Allah menyertainya, maka Yusuf disebut makmur. Sekalipun dia seorang budak, hidup dalam penderitaan, kesulitan, tetapi dimanapun Yusuf menginjakkan kakinya, bahkan ketika Yusuf di dalam penjara, semua dibuat menjadi takjub dan terheran-heran. Berbeda dengan anak bungsu yang paradigmanya berkat Tuhan itu selalu identik dengan uang, berkat Tuhan identik dengan kekayaan, akhirnya dia miskin semiskin-miskinnya. Bahkan berebut makanan babi untuk mengisi hidupnya. Itu pun dia tidak dapat. Lalu paradigmanya berubah. Saya harus pulang ke rumah, harus menemui ayah tercinta. Tetapi bukan untuk minta uang lagi, bukan untuk minta harta lagi. Tetapi si bungsu berkata, jadikan aku sama seperti salah seorang upahan bapa. Seperti salah seorang upahan bapa. Aku harus menjadi produktif. Aku harus memiliki kemampuan memperdayakan, mengolah apa yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar berkat Allah itu berupa sebuah kuasa, kemampuan atau kekuatan yang membuat kita percaya Allah tidak meninggalkan kita. Allah menyertai segala situasi dan kondisi di dalam keberadaan kita. Dan ini yang akan membuat kita mampu sampai tujuan Allah dalam hidup kita selesai. Sekali lagi Alkitab memandang kekayaan sebagai berkat Allah dan bukan tujuan utama dalam hidup kita. Memang dengan kita diberkati, dengan kita disertai, dengan kita melakukan bagian kita, saudara akan menikmati apa yang harusnya kita nikmati. Sebenarnya musuh yang terbesar sekarang itu bukan setan, Bapak Ibu, tetapi uang. Kenapa langsung sunyi dan sepi? Saya percaya kalau saudara bertemu dengan setan, saudara akan tahu, oh ini setan. Saudara akan lawan dan berkata, musuh yang sudah dikalahkan. Tapi kalau saudara bertemu dengan uang atau duit, saya yakin saudara akan punya pandangan yang berbeda. Ini bukan punyamu, tapi ini punyaku. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, yang saya berikan contoh. Duitmu, duitku. Duitku, punyaku sendiri. Halo? Apa yang Tuhan percayakan harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Kalau Allah memberkati saudara, Allah menyertai saudara, saudara sukses dan berhasil, apa yang Allah percayakan harus dikelola dengan benar. Kita harus pertanggungjawabkan. Kita lihat sebentar ayat yang lalu kita sudah baca. Amsal 10 ayat 22. Ayat yang begitu indah. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu dalam terjemahan lain dikatakan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, susah payah tidak akan menambahinya.
Maka dalam terjemahan lain dikatakan dan tidak menambahi kepedihan sama sekali. Kalau saudara berusaha akhirnya saudara sukses dan berhasil, tapi hidupmu dipenuhi kesedihan, duka cita, kemalangan, malapetaka, itu berarti ada tanda tanya yang besar. Saudara, karena itu ayat ini berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya. Ada proses. Bukan berarti Allah langsung memberikan saudara kekayaan. Karena itu kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu, saudara harus mengolahnya dengan benar. Saudara harus mengelolanya dengan baik. Karena itu milik Tuhan. Segala sesuatu itu punya Tuhan. Nah, saya mau ceritakan kembali dan membawa Bapak Ibu memahami tentang Yusuf. Coba kita lihat sebentar Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal 41. Karena ayatnya sangat panjang, saya harus membagikannya dengan cepat ya. Saya berharap Bapak Ibu di rumah nanti baca Kejadian 41 ini ya. Bila perlu mulai dari pasal 37 ya, dibaca sendiri di rumah. Ikuti. Nah, saya bacakan Kejadian 41 ya. Kejadian 41, harusnya Yusuf ini pada satu titik hanya diminta untuk mengartikan mimpi daripada Fir'aun. Pasti kita tahu ceritanya. Tetapi Yusuf sekali lagi membuktikan, saya tidak mungkin ulangi ya khotbah yang bulan lalu. Tetapi sekali lagi Yusuf membuktikan sebagai orang yang disertai oleh Tuhan, yang memiliki kekuatan, kuasa, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Lihat apa yang Yusuf lakukan. Dalam Kejadian 41 Bapak Ibu, ya, itu ayat 1 sampai 7 menceritakan isi mimpi dari Fir'aun. Ya, Kejadian 41 ayat 1 sampai 7 itu menceritakan isi mimpi Fir'aun. Makanya dikatakan dalam ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Itu sampai ayat 7 isi mimpinya ya. Nanti baca di rumah. Lalu di dalam ayat 8 dikatakan seperti ini. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun, bayangkan, di seluruh Mesir loh Bapak Ibu, seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Seorang pun tidak ada yang bisa mengartikan. Lalu di dalam ayat 9 sampai ayat 13, ini kepala juru minuman Fir'aun itu ingat pernah ditolong oleh Yusuf. Tapi dia melupakan Yusuf. Lalu dia menceritakan kepada Fir'aun tentang siapa itu Yusuf. Bahwa Allah menyertai sedemikian rupa untuk orang yang bernama Yusuf ini. Lalu dalam pasal 41 ayat 14 sampai 16, Yusuf dipanggil oleh Fir'aun dan Yusuf menyampaikan responnya. Coba kita lihat sebentar ayat 14. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, dari penjara. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Ayat 17 Bapak Ibu sampai ayat 24 itu Fir'aun menceritakan isi mimpinya. Dan ayat 4 ayat 25 sampai 32, ayat 25 sampai 32, saya baca ya ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya.
Sampai ayat 32 Yusuf menjelaskan tentang mimpi Firaun. Bapak Ibu, saya tidak bacakan ayat ini satu persatu, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Tapi akhirnya yang saya mau bagikan adalah ini loh bukti kalau seseorang itu disertai oleh Allah, dia akan melakukan jauh lebih daripada yang sudah diharapkan dan diminta. Kenapa? Karena kekuatan Allah, karena kuasa Allah, karena kemampuan Allah itu akan memberdayakan kita sampai sedemikian rupa. Saudara, Allah itu tidak menciptakan kursi, tapi Allah menciptakan pohon. Dari pohonlah manusia yang diberi akal budi membentuk dan membuat sebuah kursi, sebuah meja, sebuah mimbar. Apalagi perabotan rumah tangga, lemari, buffet. Apa Allah menciptakan buffet? Apa Allah menciptakan meja kursi? Tidak. Yang Allah ciptakan adalah pohonnya. Tapi Bapak Ibu dan saya yang harus mengerjakan, mengelolanya itu dengan benar. Allah tidak menciptakan sabun, tapi bahan untuk membuat sabun secara kimia Tuhan memberikannya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menciptakan ikat pinggang, tapi manusia mengambil hewan, mengolahnya, membuatnya menjadi sebuah tas yang begitu cantik, begitu mahal. Kembali kepada kisah Yusuf, yang menarik perhatian saya adalah sesudah mimpi ini diceritakan Bapak Ibu, kalau Yusuf tidak melanjutkan hikmat dari Allah, kekuatan dari Allah, seluruh Mesir akan miskin. Bukan hanya seluruh Mesir, seluruh bumi pada waktu itu sangat miskin. Semua akan menjadi miskin. Akan terjadi penjarahan besar-besaran di seluruh dunia. Tapi ada seorang yang bernama Yusuf. Tadi malam waktu saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa melingkupi saya. Saya menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk seorang yang dipandang dengan sebelah mata. Tapi dia menyelamatkan bukan hanya seluruh Mesir dari kelaparan, dari kemiskinan. Kalau kelaparan terjadi, kemiskinan itu pasti akan terjadi. Dan saudara, itu bukan cuma seluruh Mesir, tetapi akan menimpa seluruh dunia. Harusnya tugas Yusuf itu selesai sampai pada bagian dia menyampaikan arti mimpi. Dia dibebaskan. Tapi saudara lihat, kita mau baca ayatnya. Ayat 33. Ayat 33. Mari kita lihat Kejadian 41 Bapak Ibu, ayat 33. Dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, lihat ini Bapak Ibu, oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kelaparan terjadi 7 tahun.
apa yang akan menimpa seluruh negeri. Yusuf berkata, jangan sampai binasa karena kelaparan ini. Akan terjadi kehancuran besar-besaran. Lalu kita lihat Bapak Ibu ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini loh berkat Allah itu Bapak Ibu. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Penyertaan Allah yang sedemikian ini adalah wujud Allah memberkati Yusuf. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahuku seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Kita lanjutkan ayat 53 Bapak Ibu. Ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, sesudah lewat 7 tahun, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, ada makanan, ada gandum, ada kebutuhan hidup yang tersedia. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Garis bawah ini, Alkitab tidak pernah bohong. Kelaparan itu memang merajalela dan terjadi di seluruh bumi. Maka Yusuf sekarang membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Saudara lihat ayat 57. Ini informasi, ini data yang akurat, tidak bisa diselewengkan. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Lalu bagaimana dengan Yakub? Bagaimana dengan anak-anaknya? Lihat pasal 42 ayat 1. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Kalau terus seperti ini kita akan mati. Kamu harus melakukan, kamu harus jadi produktif, kamu harus cari kesempatan, pergi ke Mesir dan beli gandum dari sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali tolong ditampilkan Ulangan 8 ayat 18. Karena itu Alkitab berkata, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Saudara, kata ini, kalimat ini mewakili apa? Di sepanjang kurun hidup kita sampai Tuhan panggil kita, kita harus belajar selalu mengingat kepada Tuhan Allah kita. Saudara ibadah, saudara ingat Tuhan. Saudara di dalam pergumulan, saudara ingat Tuhan. Apa yang saudara ingat dari Tuhan? Saya yakin tidak ada seorang pun yang mengingat Tuhan dan berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak ada. Harusnya
orang akan berkata, kalau saya ingat tentang Tuhan, saya akan mengingat kebaikan Tuhan. Saya akan mengingat perjanjian Tuhan. Saya ingat belas kasihan Tuhan. Saya ingat kemurahan Tuhan. Saya akan ingat segala yang Tuhan sudah pernah lakukan. Dan itu membuktikan bukan hanya kebaikannya. Itu membuktikan bukan hanya karena apa yang sudah dijanjikannya. Tetapi itu membuktikan kesetiaan Tuhan. Saudara, pada waktu saya menangkap, tetapi haruslah, bukan pilihan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Itu mengingatkan saya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu, di alam fisik ini, di alam nyata ini memiliki kekuatan spiritual di baliknya. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu, termasuk di dalam politik, ekonomi, budaya, sosial, apapun yang terjadi di dunia ini, itu memiliki kekuatan spiritual yang terjadi di balik semua itu. Kenapa sekarang LGBT disahkan, diperbolehkan di beberapa negara? Itu yang terjadi secara fisik. Tetapi di balik dunia yang fisik ini ada dunia spiritual yang harusnya lebih nyata. Jadi ketika Yusuf menangkap mimpi dari Firaun, Yusuf ini dibawa Tuhan untuk tahu apa yang ada di balik semua mimpi yang Tuhan berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita lihat harus berasal dari pemahaman kita tentang dunia yang tidak kita lihat. Pemahaman saya tentang dunia yang kelihatan ini harus membuat saya memahami ada dunia yang tidak kelihatan dan itu mempengaruhi segala yang kelihatan. Mari kita lihat sebuah contoh. Kita akan membuka 2 Samuel 21 ayat 1. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu coba lihat, coba periksa, coba introspeksi hidup kita. 2 Samuel 21, kita akan baca ayat 1. Ini bagian yang sulit di dalam Alkitab. Karena sampai hari ini menimbulkan banyak perdebatan. Kalau memang Allah itu penuh kasih, Allah itu memang mengikatkan dirinya dengan segala yang pernah dijanjikan, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Mari kita lihat 2 Samuel 21 ayat 1. 2 Samuel 21 Bapak Ibu ayat 1. Apa yang terjadi? Ada seorang bernama Daud, dia harus melihat di balik alam fisik ini ada alam spiritual yang ternyata mempengaruhi segala yang terjadi di dalam dunia pada masa itu. Jadi kalau saudara lihat di dalam satu keluarga terjadi kawin cerai, itu secara dunia spiritual pasti ada sesuatu di balik semua itu. Ini bagian yang memang sulit untuk disampaikan, tapi saya mau tunjukkan ini faktanya Bapak Ibu. Ini kebenaran Allah. Kebenaran harus disampaikan. Kenapa ada satu keluarga yang hobinya hutang, terikat hutang? Saya mau tunjukkan nanti. Di balik gejala dan fenomena ini ternyata ada sesuatu secara spiritual yang belum dibereskan. Dan itu harus diselesaikan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu nggak punya hutang.
Yang haleluya kok cuma satu orang. Amin. Amin. Kita baca 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Saudara, dengan kelaparan yang terjadi ini akhirnya bencana sudah di depan mata. Kemiskinan akan ada di mana-mana. Dan Daud sudah nggak tahan, saudara. Kalau memang kelaparan ini mendatangkan sukacita, untuk apa Daud cari Tuhan dan minta petunjuknya? Betul nggak? Loh, kok nggak ada yang amin? Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu, kata lalu menunjukkan segera sesudah itu Daud mencari Tuhan untuk tanya, kenapa semua ini terjadi di antara umatmu? Saudara pernah enggak berpikir, Tuhan, kenapa saya sampai mengalami kehidupan yang selalu hutang sana, hutang sini. Gali lubang, tutup lubang, gali lagi, tutup lagi. Saudara, pada waktu kita melakukan itu, kita mungkin menganggap semua ini alamiah. Semua ini hal yang biasa. Semua ini adalah sebuah upaya. Tetapi Daud menunjukkan kepada saya bahwa di balik realita yang kita alami, itu ternyata ada realita dari dunia spiritual yang harus kita tangkap. Sebab dikatakan, ingatlah akan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu, bahwa engkau dan saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang berhak menikmati perjanjian Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemiskinan terjadi di mana-mana. Rakyat mulai memiliki banyak hutang. Dan Daud akhirnya minta petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Berarti Daud tahu apa yang terjadi ini karena Tuhan menghukum orang Israel. Karena siapa, saudara? Karena siapa? Generasi yang ada di atasnya. Ketika seseorang berkata, Pak, kami menikah itu baik-baik, tapi saya nggak tahu kenapa akhirnya kami berujung di perceraian. Siapa yang bisa tahu kehidupan generasi-generasi yang ada di atasnya? Mungkin 1 generasi saudara masih bisa ingat, 2 generasi saudara bisa ingat, sekian generasi di atasnya siapa yang ingat? Ini yang bagian sulit yang sering kali orang berkata, Pak, lalu apa hubungannya Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala kutuk kemiskinan, menanggung segala kutuk dosa, menanggung semuanya, finish di sana. Saya coba meminjam istilah hukum, Bapak Ibu. Di dalam bahasa hukum itu ada istilah de facto dan de jure, ya. De facto itu berarti segala sesuatu berdasarkan kenyataannya atau faktanya. Itu disebut de facto. Tapi de jure itu ungkapan yang berarti segala sesuatu yang dipandang berdasarkan atau menurut hukumnya. Secara de jure, secara hukum, Alkitab berkata Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus, menanggung segala hukuman kehidupan kita. Betul memang. Tapi secara de facto,
secara nyata banyak anak Tuhan yang masih punya hutang. Banyak anak Tuhan yang masih tutup lubang gali lubang. Masih banyak anak Tuhan yang tipu sana tipu sini. Masih banyak itu anak Tuhan yang hidupnya nggak benar, nggak beres. Masih banyak itu anak Tuhan yang juga bisa sakit. Secara de jure, secara hukum, secara fakta Alkitab, Kristus menyelesaikan semua di atas kayu salib. Tetapi secara de jure, Alkitab mengatakan semua sudah diselesaikan. Tapi secara de facto, secara kenyataan yang terjadi di sekitar kita, itu membuat kita sangat ketakutan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan ayat 2 sampai 6. Ya. 2 Samuel 21 ayat 2 sampai 6. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat ku adakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas, bukanlah perkara perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan ku perbuat bagimu. Lihat ini saudara, sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Saudara, ini yang harusnya kita katakan, hei iblis, setan, di atas kayu salib Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dan sekarang semua sudah ditebus, semua sudah dibayar. Jadi secara de facto aku mengalami semua ini, aku tidak mau terikat lagi. Aku akan ambil kebebasanku. Aku tidak mau hidup lagi di dalam keberadaan yang tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Dan benar-benar akhirnya Daud melihat bagaimana Allah memulihkan, merestorasi, dan memberkati umat Tuhan. Apa yang sudah disampaikan, apa yang firman Allah katakan, itu yang harus kita taati. Alkitab berkata, pergilah kamu, kelolalah, usahakan, lakukan bagianmu. Maka ketika engkau tidur pun, Tuhan sudah merancangkan berkat dan yang terbaik buat kita. Kalau anak tunggalnya sudah diberikan, masa yang lain tidak akan diberikan. Saudara, saya yakin masalah uang itu masalah yang paling esensi hari-hari ini. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi sayangnya uang tidak ada di dompet Bapak Ibu. Uang nggak ada di rekening Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bingung, takut, terus bagaimana? Uangnya nggak ada. Karena itu Bapak Ibu, Yesus pun berkata, coba kita lihat itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 sebentar ya. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Coba kita lihat sebentar. Ini Bapak Ibu. Injil Matius pasal 6 ya. Ayatnya itu yang ke-24. Coba lihat ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Siapa yang dimaksud Tuhan di sini? Ini yang membuat saya kaget, bukan setan ternyata.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, kata penghubung dan itu menunjukkan kesejajaran. Berarti apa? Tuhan itu mengizinkan kompetitornya bukan setan, tapi uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang melakukan tindak kejahatan. Uang itu sendiri hanya alat pertukaran. Uang itu sendiri hanya alat pembayaran. Tetapi cinta akan uang itu yang tidak boleh. Makanya Tuhan itu tidak pernah takut kalau saudara dipengaruhi sama setan. Karena saudara pasti bisa melawannya. Tapi Tuhan sudah tahu yang sulit adalah kalau saudara ketemu harta, kekayaan. Kalau saudara bertemu duit atau uang. Makanya dikatakan saudara tidak bisa mengabdi. Saudara tidak bisa menyembah kepada Allah dan kepada Mamon. Sepertiga perumpamaan Yesus di dalam perjanjian baru itu tentang uang, Bapak Ibu. Alkitab ini dipenuhi dengan ayat-ayat tentang uang kurang lebih 2000 sekian. Kenapa? Karena Allah tahu uang itu penting untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Semakin saudara remas-remas itu uang, dia semakin tersiksa di tangan saudara. Semakin saudara kuyel-kuyel itu duit, kalau dia boleh teriak, dia akan bilang, orang ini menyiksa aku tanpa batas, tanpa kemanusiaan. Dia akan menjerit karena kesakitan. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana dalam satu contoh ya, ini satu contoh, masih banyak contoh yang lain, saya tapi ambil ini satu contoh. Bagaimana orang keluar dari kemiskinan, bagaimana orang keluar dari kehidupan yang berkekurangan. Mari kita lihat. Kita lihat 1 Raja-Raja 17. Bapak Ibu pasti tahu ini ceritanya tentang siapa. 1 Raja-Raja 17, mari kita lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saudara, sebenarnya ada banyak cerita. Kemiskinan itu versinya macam-macam, ya. Tapi saya nggak bahas hari ini. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tetapi sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini kalau orang sini bilangnya apa? Ngelunjak. Diberi hati, minta jantung. Dikei hati ngerogo, rempelo. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, sampai bersumpah, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Betul nggak? Ini miskin semiskin-miskinnya. Habis makan mati kok.
Saya lihat banyak orang miskin yang ngomong gak punya duit, tapi makan sehari tetap 3 kali. Makan sehari tetap, bahkan ada yang 5 kali. Tapi ini habis makan mati. Sangat miskin. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ini kalau saudara kira-kira ngomongnya apa? Enak ngomongnya. Kini sing lakoni, abot. Beberapa orang akan berkata, enak situ yang ngomong, gua yang jalani. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai kapan? Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, mungkin yang menjadi jawaban semua sudah tahu. Kenapa akhirnya terjadi mujizat? Harusnya di tengah kelaparan orang-orang ini akan mengalami kebinasaan, mati. Tapi sekarang terima mujizat. Pasti semua tahu jawabannya. 1, karena janda Sarfat taat firman Tuhan. Betul ya? Balik Ulangan 8 ayat 18. Pasti tahu itu jawabannya. Ulangan 8 ayat 18. Coba kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ingat perjanjian Tuhan, Bapak Ibu ingat firman Tuhan, lakukan, kerjakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kalau saudara mengingat Tuhan, itu saudara mengingat firman Tuhan. Saudara ingat Alkitab. Tidak apa-apa Pak Alex, boleh berdiri, tidak apa-apa, berdiri. Mungkin digendong, diayun-ayun. Saya jadi ingat dulu waktu Joy umur 1 bulan dibawa ke gereja. Ya, puji Tuhan, tidak apa-apa, biar aja. Bapak Ibu tetap konsentrasi ke saya ya. Nah, apa yang saudara ingat dari firman, lakukan. Kerjakan itu. Mujizat akan terjadi. Saya tanya, berapa banyak yang rindu mengalami mujizat Tuhan? Ya, firman sudah disampaikan, tapi ada 1 poin yang kita pasti nggak mau. Karena kita merasa berat untuk melakukan itu. Lihat saudara, kemampuan janda Sarfat dan anaknya merelakan memberi, itu yang menyebabkan mujizat penerimaan. Berikan dulu, maka engkau akan menerimanya. Ada banyak orang yang berkata, Pak, saya ini karunianya, talentanya bukan memberi, tapi menerima. Jadi kalau menerima, saya mau, saya suka, saya senang. Tapi kalau ngasih, tunggu dulu, itu karunianya sana Pak, bukan saya. Saudara bayangkan ya, kalau tubuh kita ini cuma diisi terus ya, nampung makanan terus ya, semua masuk ya, tapi nggak pernah bisa saudara salurkan, kira-kira apa? Jadi penyakit. Betul loh Bapak Ibu, orang mohon maaf tidak bisa ke belakang 2 hari saja, wah sudah bingung. Sudah pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Minum air putih sudah banyak, makan buah sudah banyak, ya, makan sayur sudah banyak, tapi kenapa? Sering kali kita berpikir menerima itu lebih enak daripada kita memberi.
Kita buka Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu, lemparkanlah gandummu dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan lain dikatakan lemparkanlah benihmu, lemparkanlah biji ke air. Maka ada proses, ada waktu. Setelah saudara melemparkan, setelah saudara memberi, setelah saudara melakukan bagian saudara, engkau akan mendapat kembali. Bisa lama, bisa sebentar, bisa sangat lama. Tapi yang penting akhirnya dapat kembali. Terus ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saya tanya, adakah di sini Bapak Ibu yang berani berkata, saya Pak, karunia dan talenta saya adalah menerima saja, tidak memberi. Tolong angkat tangan dan boleh maju ke depan. Saya yakin tidak ada. Tidak ada yang berani mengaku. Wanita ini menempatkan dirinya dalam pengertian seperti firman yang dia dengar dan dia taat. Dia berani memberikan. Dan pemberian itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan dia akan mengalami mujizat dari Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat belas kasihan. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni yang lalu. Semua diberkati oleh Tuhan. Diberikan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Agar anak-anakmu boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami juga membawa persembahan kami semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkati kami semuanya. Dan biarlah setiap rupiah Tuhan hatimu disukakan, Tuhan melimpahkan berkat dan membuat anak-anakmu berhasil dalam pekerjaan, dalam segala yang mereka lakukan. Tuhan membukakan jalan dan Tuhan menyatakan yang terbaik. Kami menyatukan hati memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, semua jajaran menteri, TNI, Polri, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di negeri kami ini, para pemimpin kami hidup takut akan Tuhan, memiliki roh yang melayani, dan Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Memberkati pemilu tahun depan. Jauhkan negeri kami dari segala percitraan, dari pertengkaran, pertikaian, dari segala yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah, Tuhan layak dimuliakan. Kami menyerahkan setiap umat, jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, yang karena satu dan lain hal sehingga mereka tidak bersama dengan kami. Tuhan juga membukakan jalan, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menyatakan yang terbaik bagi semuanya. Bapa, terima kasih. Kami percaya kalau sekarang kami pulang,
kami tidak pernah pulang dengan tangan yang hampa, karena Tuhan sudah memberkati kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anak Tuhan yang setelah selesai ibadah atau mungkin besok dan selanjutnya karena liburan sekolah, mereka akan berpergian, mereka akan berpiknik, mereka akan melakukan perjalanan. Hamba berdoa perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan melingkupi saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, berkat kekuatan, kuasa, kemampuan yang akan membawa engkau hidup dalam rencana Allah dan tujuan Allah. Dan terimalah kasih karunia, pertolongan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin.